Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya tentang jadi gini ceritanya. Beberapa hari yang lalu itu pada saat mobil saya panaskan pagi hari, tiba-tiba cek engine-nya nyala. Ya, harusnya kan semisal ini posisi mobil dalam keadaan mati ya. Kemudian kontak on, cek engine-nya hidup ya. Kemudian ini indikator aki dan ini indikator oli. Nah, pada saat mobil dihidupkan, normalnya kayak gini ya. Ini normalnya. Baik, kita matikan lagi. Namun pada saat mobil saya panaskan, tiba-tiba cek engine-nya nyala. Kemudian saya coba untuk berusaha nggak panik ya. Intinya penanganan pertama itu ketika cek engine-nya nyala, kita jangan panik dulu. Kemudian setelah itu saya coba untuk melepas negatif baterainya atau minus aki ya. Nah, ini minus aki coba saya lepas kisaran waktu 5-10 detik, kemudian dipasang lagi. Setelah itu engine lampnya mati. Nah, kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba engine lampnya nyala lagi ya. Posisi di tengah perjalanan. Dengan kasus seperti itu kita tetap berusaha untuk tenang. Kemudian kalau memang memungkinkan coba untuk menepi terlebih dahulu ya. Kita coba lepas minus akinya. Setelah itu 5-10 detik pasang kembali, coba lagi jalan ya. Dan ternyata kasus di mobil saya itu cek engine-nya nyala lagi ya, karena sebelumnya memang saya sudah melakukan penggantian ISC ya. Saya udah ganti ISC dengan harapan bahwa pada saat idle RPM-nya tidak naik turun, walaupun ketika itu ISC lamanya masih normal ya, walaupun ada ngayun sedikit setelah saya ganti ISC. Kemudian seminggu kemudian pada saat mesin mobil dipanaskan, tiba-tiba engine lamp nyala ya. Kemudian saya cabut minus aki, saya pasang lagi. Pas di tengah perjalanan ternyata engine lampnya nyala lagi, dan saya ulangi untuk mencabut minus aki ya. Setelah itu mati ya. Ternyata setelah mobil jalan berapa kilo, paling ada 1 kiloan, ternyata engine lamp nyala lagi ya. Jadi awalnya pagi hari engine lamp nyala, saya cabut minus aki. Nah, kemudian setelah itu di perjalanan nyala, saya cabut lagi minus akinya, mati. Kemudian mobil jalan nyala lagi, dan akhirnya saya coba ganti lagi ISC-nya dengan yang lama ya. Kemudian setelah itu di sini ada yang namanya fuse ecu ya. Fokus. Nah, ini urutan 1, 2, 3 ya. Nah, ini yang 15 ampere saya cabut, saya diamkan selama kurang lebih 10 detik ya. Itu posisinya setelah saya ganti lagi ISC-nya menggunakan ISC lama. Kemudian fuse ecu-nya saya pasang lagi, dan alhamdulillahnya sekarang engine lampnya sudah mati ya.
kita tutup. Dari kejadian itu bahwasannya ketika engine lamp nyala itu kita coba mengingat-ingat kira-kira pernah melakukan penggantian sensor bagian apa. Nah, takutnya walaupun kondisi sensornya baru ya, apalagi kalau misalkan beli di online shop, kadang barangnya tidak originalnya ya. Jadi itu bisa mengakibatkan engine lamp nyala ya, walaupun kondisi spare part yang kita beli itu baru ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa spare part baru itu bukan jaminan bakal bagus ya, bakal normal, apalagi kalau kita belinya di online ya. Begitupun ketika kita beli barang di dealer atau di bengkel resmi, itu juga kadang ada yang spare part kurang sesuai ya, dalam artian secara fisik kelihatannya baru bagus ya, tapi ketika dipasang ternyata bermasalah. Ada juga yang kayak gitu ya, tapi kebanyakan kalau di bengkel resmi bagus ya. Nah, jadi pada saat kondisi engine lamp nyala, yang harus kita lakukan adalah yang pertama tetap tenang, jangan panik ya. Kalaupun memang nyalanya di tengah perjalanan, kita cari celah untuk menepi ya, kira-kira ada kerusakan di bagian mana. Tapi kalau misalkan sebelumnya kita udah melakukan penggantian sensor, coba kita ganti lagi dengan sensor yang lama. Itu pun kalau sensor lamanya masih bagus ya. Tapi kalau misalkan sudah rusak, yang penting adalah intinya kita fokuskan dulu engine lampnya, mati dulu di tengah perjalanan ya. Setelah nanti sampai rumah, kita coba di scan kira-kira rusaknya bagian mana. Tapi kalau misalkan teman-teman pernah melakukan penggantian sensor, kemudian diganti lagi pakai sensor yang lama, ternyata sensor lamanya udah rusak, coba pinjam punya temennya ya. Pinjam sensor punya temennya, dipasang di mobil kita, apakah engine lampnya masih nyala atau enggak. Nah, kalau misalkan masih nyala, nah jalan terakhirnya apa? Tadi di scan. Kemudian kalaupun memang nggak punya scanner, kita scan dengan manual ya. Scan manual caranya adalah di jumper menggunakan kabel ya. Posisi soket DLC nya ada di bawah sini ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia posisi soket DLC yang ada di mobil Avanza atau Xenia lama ya. Jadi dia posisinya ada di bawah. Nah, kita jumper di nomor 4. Ngitungnya kalau di Avanza atau Xenia lama itu dari kanan, dari sini nih. 1 2 3 4. Berarti kita di sini ya. Masukkan kabelnya. Kemudian di soket nomor 12. Nah, ini kan nomor 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di sini. Ya, sebelah sini. Jadi sejajar dengan soket yang depannya. Ya, kita jumper, kemudian kita lihat kedipannya berapa. Ya, biasanya kedipan pertama itu menunjukkan angka puluhan. Kemudian kedipan yang kedua itu angkanya satuan. Ya, tinggal kita nanti cari di Google kedipannya kira-kira yang rusak bagian apa. Ya, jadi itu solusinya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ketika engine lamp nyala, yang pertama adalah kita jangan panik dulu. Kemudian yang harus kita lakukan adalah hal yang paling gampang dulu, yaitu mencabut minus aki. Ya, kita cabut 5-10 detik, kemudian kita pasang, kita lihat engine lampnya apakah masih menyala atau tidak ya. Kalaupun memang masih menyala dan kita pernah melakukan penggantian sensor, nah kita coba lagi ganti sensornya dengan yang lama ya. Kalau memang sensor yang lamanya sudah rusak, kita pinjam punya teman, yaitu posisinya kalau memang mobilnya sudah ada di rumah. Kalau mobilnya lagi di perjalanan, kita berusaha tenang. Yang penting adalah
engine lampnya mati dulu ya. Engine lampnya mati, kemudian kita coba scan pakai scan manual yang lebih gampang, walaupun pakai scanner itu lebih akurat biasanya ya. Jadi itu adalah pengalaman saya. Jadi ketika saya mengalami engine lamp nyala, kemudian mobilnya sedang di perjalanan, hal yang saya lakukan adalah yang pertama tetap tenang, yang kedua mencabut minus aki, kemudian setelah itu karena saya habis ganti sensor ISC ya, jadi saya pakai lagi yang lama ini sensor ISC-nya. Setelah itu saya coba reset fuse ECU. Di sini ada kodenya lah. Ini ada kodenya, ini 15 ampere EV. Jadi yang ini nih. Nah, ini cabut 5-10 detik, kemudian pasang lagi, kita nyalakan kunci kontak on, mesinnya hidup, dan alhamdulillahnya engine lamp sudah tidak nyala lagi ya. Walaupun mungkin kerusakannya masih ada ya kalau pakai scanner, tapi kemarin saya coba scan pakai manual, ternyata udah normal. Nah, jadi itu pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Intinya kalau engine lamp nyala belum tentu ada kerusakan yang parah ya. Sekian videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.